Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita akan melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Ya, ada hal yang cukup menarik ya. Kemarin kita berhasil bisa memahami ya teman-teman untuk bagaimana kita bisa melihat apa perbedaan minat dan niat ya. Pada video video yang singkat kali ini kita akan mencoba menggali tentang theory of planned behavior ya. Jadi eh, sini kita bahas teori of plan. Iya, teman-teman semuanya ya, ini cukup kajian yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan. Jadi, pada video kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana teori plan behavior ini bisa mempengaruhi minat dan niat dalam mengambil keputusan untuk mengkonsumsi atau membeli suatu produk atau jasa gitu ya, teman-teman semuanya. Satu pertanyaan ya, terkait dengan teori plan behavior ya, kita bisa menerjemahkan, plan itu perencanaan dan behavior itu perilaku ya. Jadi kenapa kita harus bisa mempelajari hal ini ya, karena memang ketika kita ingin menjual suatu produk, kita harus bisa membayangkan customer seperti apa yang akan bisa membeli produk kita ya. Sebelum kita lebih jauh menjual suatu produk, ini suatu hal yang sangat penting ya untuk bisa kita pikirkan. Jadi pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bahwa perilaku pelanggan kita yang akan membeli produk kita ini termasuk, ya tentunya konsumen kita ya, jadi ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama gitu ya, yang tentunya yang kesemuanya ini berinteraksi satu sama lain gitu ya, saling memperkuat atau saling mendorong untuk membentuk suatu niat atau intention suatu, konsumen atau suatu individu dalam melakukan suatu tindakan atau nanti akan berujung kepada behavior ya. Jadi apa saja ketiga faktor tersebut ya, yang pertama teman-teman semuanya yaitu sikap terhadap perilaku ya, jadi attitude toward the behavior ya. Nah ini, apa yang kita pikirkan tentang suatu tindakan atau perilaku. Jika kita merasa suatu perilaku memiliki manfaat atau niat positif, maka sikap kita terhadapnya akan lebih positif gitu ya. Ada yang bisa menanggapi ini, setuju pendapat dari penelitian ini ya tentang theory of planned behavior? Jadi yang pertama adalah sikap terhadap perilaku atau attitude toward the behavior. Jadi ini, apa yang kita pikirkan tentang suatu tindakan atau perilaku konsumen gitu ya. Nah, kita, merasa bahwa suatu perilaku ini memiliki apakah bermanfaat bagi konsumen kita ya, apakah bisa terdeliver niat positif kita, ini maka sikap kita ini akan muncul seperti apa ya. Jadi jika kita merasa suatu perilaku memiliki manfaat atau nilai positif, maka sikap gitu ya terhadapnya juga akan positif ya, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, berkaitan dengan norma subjektif. Yang pertama tadi terkait dengan sikap terhadap perilaku, yang kedua adalah norma subjektif atau subjective norms gitu ya. Nah, ini terkait dengan persepsi kita tentang apa yang dianggap baik atau benar oleh orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah ini, seperti siapa saja mungkin di antara teman-teman punya teman gitu ya, punya keluarga ya, atau bahkan di lingkungan masyarakat ya, di KRT-an, KRW-an gitu ya, sampai ke suatu distrik tertentu ya. Jadi norma sosial ini akan bisa mendorong untuk kita untuk bisa mengikuti atau menghindari suatu perilaku ya. Sebelum kita bertindak, kita juga akan meminta pertimbangan dari keluarga kita, tetangga kita, ya saudara-saudara kita di lingkungan kita gitu ya, yang senantiasa berinteraksi dengan kehidupan kita. Nah, yang ketiga teman-teman ini terkait dengan persepsi kontrol perilaku atau perceived behavior control gitu ya. Jadi ini tentang keyakinan kita mengenai kemampuan untuk melakukan suatu perilaku ya berdasarkan kendala yang kita hadapi gitu ya. Nah, jadi jika kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu misalnya cukup sumber daya, waktu dan keterampilan, maka niat itu maka akan kita bisa melakukannya, itu akan lebih kuat untuk bisa bagaimana kita bisa berperilaku untuk sesuatu yang kita inginkan bisa terwujud gitu ya. Nah ini, terkait dengan persepsi kontrol perilaku yaitu perceived behavioral
kontrol. Jadi ini adalah suatu keyakinan kita mengenai kemampuan untuk melakukan suatu perilaku berdasarkan kendala yang kita hadapi ya. Jika kita merasa mampu melakukannya, cukup, sumber daya, waktu gitu ya, atau keterampilan, maka niat kita ini untuk bisa terwujud akan lebih kuat gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sebagai contoh, eee, apa namanya, bagaimana, kita akan lihat, ketika kita menginginkan suatu, apa namanya, perilaku yang akan diwujudkan atau behavior yang akan diwujudkan oleh customer kita, maka kita harus melihat 3 faktor pendukung ini gitu ya. Nah, terkait dengan apa, bagaimana, apa yang, kita pikirkan tentang suatu tindakan atau perilaku gitu ya, kita sudah bisa membayangkan nanti akan terbentuk customer kita itu akan berperilaku seperti apa gitu ya. Nah, misalkan, ada buku, mungkin saya ingin menerbitkan buku tentang, buku waris misalkan. Jadi mereka itu akan berperilaku bahwa ketika mereka sudah membaca buku saya gitu ya, ini mereka akan terampil gitu, perilaku mereka akan bisa menyerahkan kembali kepada keluarganya gitu ya. Dan juga setelah mereka juga akan berbicara kepada tetangga-tetangganya bahwa ini, buku yang saya terbitkan ini memudahkan saya untuk bagaimana saya bisa melaksanakan, eee, ilmu waris dengan baik gitu ya, dengan hafalan yang, apa namanya, mudah gitu ya. Terus juga apakah, ada persepsi kontrolnya gitu ya. Eee, jadi kemampuan kita untuk bisa mewujudkan, bisa mengerti terkait dengan, ilmu dalam buku tersebut dan bisa juga dipahami, berdasarkan, kita bisa, berperilaku, bisa melewati, apa namanya, melakukan sesuatu ini, maksudnya ini ada keyakinan bahwa buku ini betul-betul luar biasa dan, saya bisa mengajak keluarga saya untuk bisa salah satu contohnya mengerti seperti apa yang saya, eee, lakukan misalkan, ya ini karena memang misalkan dalam bukunya ini, eee ya, disampaikan dengan cara sangat singkat dan mudah gitu ya. Misalkan, "Oh iya, saya jadi paham sekarang bahwa, ahli waris itu untuk laki-laki ada 15 gitu ya, untuk perempuan ada 10 gitu kan, dan ini sangat mudah dan beberapa saat atau beberapa detik saja kita sudah bisa, menggambarkannya." Misalkan ya teman-teman, misalkan seperti itu ya dari buku saya itu, misalkan di sini ahli waris laki-laki gitu ya. Nah, di sini karena kita juga diajarkan untuk bagaimana kita dalam buku itu ada value ya, misalkan kita diajarkan bagaimana kita bisa menghormati yang lebih, tua, terus menghargai yang lebih muda dan juga kita bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita dengan baik. Nah, itu adalah value-nya dan bisa kita gambarkan dengan bagaimana kita bisa mengingatnya dari waktu ke waktu ya. Contohnya adalah misalkan ini ahli waris, laki-laki ya, ahli waris laki-laki itu di sini misalkan ada orang yang meninggal, tentunya ini, yang meninggal ya. Nah, ini bahwa dia akan ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya. Nah, ke atasnya kita harus tahu, turunan, nenek moyang kita. Tentunya di sini kalau ada yang meninggal, ini, yang meninggalnya, terus di sini ada bapak gitu ya, di situ ada, eee, kakek misalkan. Nah, di sini, eee, ke bawahnya ada eee, anak laki-laki itu kan. Nah, di sini adalah cucu laki-laki itu ya. Nah, ini, teman-teman, sejajar dengan yang meninggal ini berarti dia mempunyai saudara, jadi ke samping gitu ya. Jadi di sini ada saudara laki-laki kandung, jadi ada saudara laki-laki sebapa dan ada saudara laki-laki, eee, seribu gitu ya. Nah, di sini juga misalkan di sini, ada, cucu laki-laki saudara kandung gitu ya. Ini ada cucu laki-laki saudara, perempuan. Nah, ini, tidak ada ya. Nah, di situ
samping, oh sampai berarti kalau ini berarti ini suami gitu ya. Nah setelah suami berarti adalah laki-laki pemerdeka, udah ini pas 15 gitu ya. Nah demikian pula dengan, saya membaca buku tersebut saya juga akan dengan sangat mudah, melihat, oh iya ada, di sini ya setelah ini ada apa, ahli waris perempuan. Nah ini juga sama, di sini ada yang meninggal gitu ya, dan di ke atasnya adalah ada ibu ya. Nah di sini, ya ini sebagai salah satu contoh ya teman-teman, karena waktu kita sangat terbatas dan karena ini sebagai contoh bagaimana kita melihat apa namanya, terkait dengan 3 komponen utama dari theory of planned behavior. Jadi mereka tentunya akan membeli produk kita dengan melihat value-nya gitu ya, intinya seperti itu. Nah selanjutnya adalah bagaimana minat dan yang ini tertarik dengan, teori plan of behavior ini ya. Jadi minat ini adalah sebagai pemicu niat gitu ya. Jadi minat seringkali menjadi titik awal dalam pembentukan niat ya, ketika seseorang tertarik pada sesuatu, jadi minat itu akan mempengaruhi sikap mereka terhadap suatu perilaku ya. Bagaimana contohnya bahwa, jika seseorang tertarik pada suatu produk, misalkan produk apa ya, produk kesehatan misalkan ya, karena melihat iklan yang terus-menerus, menarik gitu ya, minat, yang juga akan apa, yang menarik ini memunculkan minat, ada suatu situasional yang dipicu, mereka akan cenderung mengembangkan sikap positif terhadap produk tersebut ya, yang dapat berujung kepada niat untuk membeli atau intention perencanaan untuk bagaimana mereka akan membeli suatu produk tersebut ya. Nah, teman-teman, eee, misalkan kita juga bisa melihat, apa namanya, hambatan yang akan, muncul pada customer kita ya, mungkin salah satunya ini berkaitan dengan persepsi kontrol perilakunya. Oh, ya uangnya ya nggak cukup. Nah, berarti kita harus melakukan penyesuaian dari segi harga ya. Nah ini, yang kedua terkait dengan bagaimana pengaruh minat terhadap sikap atau attitude. Jadi minat ini yang terpicu ya, baik itu sementara atau berkembang menjadi minat yang lebih mendalam gitu, dapat mengubah, sikap kita terhadap suatu perilaku atau keputusan ya. Contohnya, misalkan, seseorang, yang tertarik untuk mempelajari, tentang, gizi ya, karena sekarang sedang viral itu stunting gitu ya, ini, orang minat gitu ya untuk mempelajari atau tertarik untuk mempelajari, ilmu gizi. Ini akan memiliki, attitude atau sikap yang, positif terhadap keputusan untuk mengikuti kelas atau membeli buku tentang gizi gitu ya. Jadi, yang pada gilirannya akan mengarah kepada intention, untuk melakukannya ya. Jadi di sini teman-teman, bahwa intention atau niat ini sebagai, eee, sebagai prediktor perilaku ya, prediktor perilaku. Jadi setelah, minat, mengarah pada pembentukan sikap, maka niat untuk melakukan suatu tindakan ini akan muncul teman-teman ya. Jadi niat ini adalah prediktor langsung, dari perilaku yang akan, kita ambil ya. Ya contohnya teman-teman misalkan, jika seseorang memiliki niat yang kuat untuk mengikuti kursus bahasa Inggris gitu ya, kita juga akan, mengadakan satu program tersebut ya. Tapi kita juga harus bisa ini Pak Andi ya, kita diskusi saja karena kita juga akan membuka program sertifikasi internasional bahasa Inggris. Jadi kita harus bisa melihat jika seseorang ini memiliki niat yang kuat untuk mengikuti kursus bahasa Inggris tersebut, setelah menemukan kursus yang menarik, nah kita harus bikin yang menarik semenarik mungkin dan merasa yakin bisa mengatasinya. Jadi kontrol perilaku ini yang dipersepsikan bagaimana yang dipersepsikan oleh calon-calon dari ini Pak Andi ya, calon-calon dari, siswa kita gitu ya. Maka mereka akan kemungkinan besar akan mendaftar atau akan mengikuti kursus yang akan kita selenggarakan. Jadi kita harus, lihat bahwa ketika kita melakukan suatu program, tadi pelatihan dari bahasa Inggris ini kita, lihat dulu ya, ini kita lihat dulu minatnya, ini mengarah pada pembentukan sikapnya itu seperti apa gitu ya nanti. Nah terus, dari niat ini untuk bisa melakukan suatu tindakan ini muncul,
eee, ya, akan bisa menjadi suatu prediktor langsung gitu ya. Nah gitu teman-teman semuanya. Dalam konteks ini, kita bisa menggunakan, apa namanya, diagram untuk menggambarkan hubungan antara minat dan, apa, eee, minat gitu ya, sikap dan niat dalam teori of planned behavior gitu ya. Nah ini, sederhananya dari, sekuensinya gitu ya atau urutannya dari minat, terus ke sikap, terus ke niat, terus ke perilaku. Ini kaitannya dengan catatannya adalah minat itu faktor eksternal seperti tadi dipicu oleh adanya iklan, ya pengalaman pertama atau dari tetangga-tetangga kita atau dari saudara-saudara kita, ini akan memicu sikap positif atau negatif terhadap suatu perilaku, teman-teman semuanya. Nah, terus yang kedua setelah minat adanya sikap ya. Sikap ini yang terbentuk kemudian menjadi, sikap yang terbentuk ini gitu teman-teman, mohon maaf, kemudian akan mendorong niat untuk melakukan perilaku tersebut ya, untuk melakukan behavior yang muncul yang sudah kita ketahui ya. Nah, selanjutnya, perlu diketahui bahwa, niat yang kuat ini dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif ya. Ini hal yang penting sekali karena ini menjadi prediktor utama apakah perilaku itu akan terjadi atau tidak. Jadi kontrol perilaku ini sangat penting gitu ya teman-teman. Jadi, eee, tentunya bagaimana kita mensosialisasikan program kita tentunya di area pemasaran digital ini kita harus juga bisa melihat, minat ya. Jadi, calon, murid kita ya misalkan konsumen kita ini akan melihat iklan video kita yang kan insyaallah kita bangun, tentang produk program dari kita ya, misalkan program, pelatihan bahasa Inggris untuk dosen dan, untuk, teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikasi internasional, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah minatnya. Terus juga kita lihat sikap. Jadi, murid-murid kita ini, harus dibangun, agar mereka merasa positif terhadap produk yang kita tawarkan tersebut ya. Karena ini kita akan munculkan suatu value atau manfaatnya yang jelas dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi manfaatnya yang jelas dan terfokus supaya nanti akan muncul sikap yang jelas juga ya, behavior yang jelas. Nah, kembali bahwa niat ini akan bisa menumbuhkan, eee eee, konsumen kita ini untuk bisa memutuskan atau, mengikuti program kita atau membeli produk kita untuk bisa melakukan kursus di lembaga kita, karena mereka merasa nyaman dengan iklan yang kita tawarkan karena sesuai ya, karena terrelasi gitu ya dan informasi yang mereka terima ini, terkait dengan bayangan mereka tentang kontrol perilaku yang dipersepsikan sangat tinggi misalkan dengan harga terjangkau dan manfaat yang sangat luar biasa. Nah ini bahwa sebagai catatan bahwa perilaku ini berkaitan dengan nanti konsumen kita ya, akhirnya akan, bisa melakukan, sikap, untuk bisa membeli, program kita, ya akhirnya ya at last, mereka membeli produk kita di platform yang kita tawarkan ya, baik secara digital maupun secara, apa namanya, melalui, channel-channel yang lain atau multi channel yang lain ya, baik online maupun offline gitu ya. Oke, jadi, kembali lagi saya akan, eee ya mungkin ketika kita, dengan Pak Andi dan teman-teman ingin, melakukan suatu program pendidikan bahasa Inggris, kita harus bangun minatnya. Jadi pelajar kita atau seorang pelajar bisa melihat, pengumuman tentang kelas, misalkan kelas online yang menarik di media sosial, nanti kita akan bangun itu. Terus yang kedua tentang sikap, jadi pelajar ini akan merasa bahwa kursus tersebut akan membantu mereka dalam karir mereka dan memiliki sikap positif terhadapnya gitu ya. Terus kaitannya dengan niat bahwa murid kita atau pelajar kita, eee, berniat untuk mendaftar kursus kita karena mereka yakin bisa mengikutnya dengan mudah gitu ya, jangan dipersulit tapi kita bikin satu metode yang mudah supaya mereka, akan change, terbangun ya jadi dari prosesnya, input, proses, output-nya jelas gitu ya. Dan tentunya terakhir terkait dengan perilaku, pelajar pada akhirnya mendaftar dan mengikuti kursus yang kita selenggarakan. Oke, dan kesimpulan pada kesempatan ini, pertama adalah bahwa minat adalah pemicu dari niat yang kemudian mendorong seseorang untuk mengambil tindakan nyata.
Nah, terkait dengan teori plan of behavior, ini menunjukkan bahwa niat kita untuk bertindak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol kita terhadap kemampuan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sementara ini minat yang berkembang menjadi sikap positif dapat menjadi landasan yang kuat untuk membentuk niat yang akhirnya mengarah pada perilaku nyata. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Ada nanti sambungannya terkait dengan hal ini. Stay tune ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan notifikasi Anda agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Bravo.